Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maisaro. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5, Fakultas Agama Islam Universitas Primagraha. Saya di sini akan menjelaskan terkait metode pengajaran PAI di pendidikan menengah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengajaran PAI di pendidikan dasar dan menengah dengan dosen pengampu Ibu Ito Masito MPD. Nah, teman-teman, tahu tidak metode pengajaran PAI di pendidikan menengah itu apa saja? Metode sekarang adalah metode yang inovatif, yaitu metode yang berpusat kepada siswa atau disebut juga dengan student center. Nah, itu metode yang berpusat kepada siswa. Apa saja? Yang pertama, ada diskusi, debat, problem based learning, sama proyek based learning. Yang pertama, ada metode diskusi. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing kan dengan metode pengajaran diskusi ini. Apa sih metode pengajaran diskusi itu? Jadi, metode diskusi adalah siswa itu di kelas tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga untuk bertukar pikiran, ide, gagasan, argumennya dengan siswa lainnya. Itu adalah diskusi. Kemudian yang kedua ada metode debat. Nah, metode debat ini mungkin metode yang lebih seru kalau memang anaknya yang mempunyai pikiran-pikiran yang begitu kritis. Karena apa? Di dalam metode debat ini terdapat dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Mereka diajak untuk beradu argumen. Yang ketiga adalah metode problem based learning, yaitu metode bagaimana siswa ini dapat memecahkan masalah. Nah, contohnya kita kasih nih dalam kehidupan nyata, dalam hal nyata. Ada temannya si A terkena hoak tentang keagamaan. Nah, bagaimana nih kita sebagai muslim yang cerdas menyikapi hal tersebut gitu tuh. Nah, disitulah kita mencari solusi yang terbaik. Jadi, siswa itu tidak hanya mendengarkan teori saja, tetapi juga harus dapat berpikir secara kritis, dapat menyelesaikan solusi dari masalah-masalah yang terjadi tersebut. Yang keempat yaitu metode project based learning. Nah, project ini kayak apa ya? Kayak hasilnya gitu dari teori-teori yang sudah diajarkan. Misalnya kalau di dalam akidah akhlak, nah kan ada tuh materi tentang toleransi. Nah, itu kita bisa mengajarkan kepada siswa ya untuk membuat video tentang bagaimana toleransi yang baik itu. Jadi lebih kepada hasilnya. Jadi kita itu mengajarkan siswa tidak hanya materi saja, tetapi juga harus bisa mengimplementasikan, harus ada hasilnya. Salah satunya tadi bisa dengan membuat video pendek terkait toleransi. Itu termasuk ke dalam project based learning. Nah, bagaimana sih kita tuh menyesuaikan metode dengan karakteristik SMP dan SMA? Nah, kita tahu nih kalau SMP itu adalah masa di mana siswa itu sedang mencari jati dirinya. Mereka itu lebih banyak dipengaruhi oleh teman. Makanya kita perlu dengan metode yang kecil dulu. Metode kayak diskusi kelompok kecil gitu ya. Kita kasih mereka diskusi tentang hal-hal yang terjadi gitu tuh. Tapi dalam ranahnya yang kecil aja dulu. Kemudian
kita juga sebagai guru ya, dimana guru itu artinya digugu dan ditiru. Jadi kita harus mencontohkan hal-hal yang baik, mulai dari kejujuran aja dulu. Nah, kita bisa terapkan sehari-hari. Nah, itu karena apa? Tadi SMP itu masa mencari jati diri, banyak dipengaruhi. Jadi kita harus bisa memengaruhi si siswa itu dengan hal-hal yang baik. Seperti tadi mencontohkan sikap yang jujur. Nah, berbeda dengan SMA. Kalau SMA mereka itu pikirannya udah kritis lah bahasanya ya, udah lebih luas. Mereka itu lebih tertarik tentunya dengan debat. Nah, maka bisa tuh kita pakai metode debat, kayak memberikan debat isu-isu sekarang gitu ya, tentang moral atau ya tentang riba, hukum riba dalam Islam, kemudian bagaimana hukum main judi secara online. Nah, mereka itu tertarik sama isu-isu sekarang gitu tuh, karena pikiran mereka itu lebih apa ya, lebih kritis gitu tuh, rasa ingin tahunya lebih dalam gitu. Itu cocok metode debat itu untuk anak SMA. Bagaimana strategi membangun nalar kritis, kemudian kolaborasi dan juga kemandirian. Nah, biar enggak terkena hoax ya, daripada kita memberi jawaban, meminta jawaban, jadi sebaiknya kita itu banyak bertanya sih ya, kalau enggak gampang kena hoax mah. Jadi kalau kita nanya ini terus udah dijawab, nah kita tanya balik lagi lah gitu, kita tantang lah gitu tuh. Misalkan, oh ini dalilnya gitu tuh. Terus kita misalkan kita udah baca sebelumnya ada informasi, loh saya pernah baca loh gitu, atau pernah mendengar loh bahwasanya menurut ulama ini dengan ulama apa yang kamu sampaikan itu kok bisa berbeda ya, kenapa tafsirannya gitu. Itu biar nggak terkena hoax, jadi kita harus banyak bertanya-tanya. Kemudian kalau berkolaborasi, jadi di dalam tim atau kelompok itu harus mempunyai tugas yang jelas, tidak hanya bergantung pada satu orang saja. Harus ada perannya yang benar-benar sesuai ya. Ibaratnya dalam organisasi ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Begitupun dalam kelompok tugas, misalkan ada ya yang mendesainnya, kemudian membuat proyeknya itu. Jadi tidak hanya bergantung sama satu orang, itu kolaborasi. Nah, kalau kemandirian itu kita mendorong kepada siswa. Kalau menjadi guru kita mendorong kepada siswa tuh ya. Tidak hanya untuk bergantung atau bersumber ya pada satu buku aja ya. Begitupun kita juga berguru kan tidak hanya satu aja, bisa dengan berapa guru gitu ya. Jadi kita juga mendorong buat si siswa itu belajar mandiri. Bisa sekarang kan teknologi canggih, bisa tuh dijadikan media belajar gitu untuk mencari video-video edukasi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.